Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Anissa Dwiningsih from Accounting for A, Politeknik Negeri Medan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang perkembangan perpajakan di Indonesia mulai dari era prakolonial sampai dengan sekarang. Yang pertama ada era prakolonial. Bangsa Indonesia telah mengenal pungutan sejenis pajak bahkan sebelum dijajah oleh bangsa Eropa dan Jepang. Masyarakat telah mengenal upeti, yaitu pungutan sejenis pajak yang bersifat memaksa. Perbedaannya adalah upeti diberikan kepada raja sebagai persembahan, karena pada masa itu raja dianggap sebagai wakil Tuhan dan apa yang terjadi di masyarakat dianggap dipengaruhi oleh raja. Selanjutnya, era kolonial. Pada masa penjajahan Belanda, sistem perpajakan di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Melalui perusahaan perdagangan VOC, Belanda mulai mengenalkan beberapa bentuk sistem perpajakan yang sangat memberatkan bagi rakyat Indonesia. Pajak yang dikenakan oleh pemerintah kolonial digunakan untuk membiayai kepentingan Belanda. Pajak yang dikenakan oleh Belanda seperti pajak tanah dan pajak ekspor. Kemudian ada era kemerdekaan. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, negara ini menghadapi berbagai masalah ekonomi, seperti inflasi yang tinggi, ketidakstabilan politik, dan ketergantungan pada sumber daya asing. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah Indonesia baru mulai merancang sistem perpajakan yang lebih terorganisir. Pajak penghasilan atau PPh pertama kali diterapkan di Indonesia setelah kemerdekaan pada tahun 1946. Dalam bentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang pajak penghasilan sebagai dasar hukum pertama untuk pajak penghasilan di Indonesia. Reformasi perpajakan. Pada tahun 1983, dunia perpajakan di Indonesia memasuki babak baru, yaitu dengan melakukan reformasi sistem dan ketentuan perpajakan. Perubahan yang dilakukan adalah dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari sebelumnya yang masih menggunakan Official Assessment System, diubah menjadi Self-Assessment System atau wajib pajak melakukan proses menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Salah satu dari undang-undang perpajakan yang utama yang berlaku setelah reformasi perpajakan tahun 1983 adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 hanya berisikan hukum pajak formal, yang semata-mata memuat peraturan-peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. Setelah reformasi 1983, Indonesia melanjutkan upaya reformasi perpajakan untuk memperbaiki administrasi, mengatasi masalah penghindaran pajak, serta memastikan bahwa sistem perpajakan mendukung pertumbuhan ekonomi negara. 1. Reformasi pajak penghasilan atau PPh. Pada tahun 2000, Indonesia kembali melakukan perubahan dalam pajak penghasilan atau PPh dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menggantikan UU sebelumnya. 2. Penerapan pajak elektronik seperti e-billing dan e-filing. E-filing memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan SPT secara elektronik. Sementara e-billing memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak secara langsung melalui sistem bank atau lembaga keuangan. 3. Tax Amnesty tahun 2016 memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan aset yang sebelumnya tidak dilaporkan tanpa dikenakan sanksi pidana. 4. Reformasi pajak untuk ekonomi digital. Indonesia mulai menerapkan pajak untuk sektor-sektor baru seperti pajak untuk transaksi e-commerce, pajak atas platform digital,
dan pajak untuk layanan berbasis internet. Mulai tanggal 1 Januari 2025, Direktorat Jenderal Pajak resmi mengimplementasikan Cortex. Apa itu Cortex? Cortex merupakan sistem administrasi perpajakan terpadu dan berbasis teknologi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Sistem ini bertujuan untuk memfasilitasi proses bisnis administrasi pajak dengan meningkatkan basis data perpajakan, sehingga wajib pajak dapat mengelola kewajiban perpajakannya secara daring tanpa harus kantor pajak. Jadi, mulai 1 Januari 2025, sistem perpajakan di Indonesia akan dilakukan melalui Cortex. Tidak lagi menggunakan e-filing, e-rek, atau e-faktur lainnya. Fitur-fitur dalam Cortex. 1. Registrasi wajib pajak. Masyarakat bisa melakukan pendaftaran, mengubah, atau mencabut NPWP miliknya. 2. Pembayaran pajak. Cortex hanya berlaku untuk pembayaran pajak tahun 2025, sehingga pembayaran pajak tahun 2024 masih menggunakan DJP online. 3. Pelaporan pajak. Masyarakat dapat melakukan pelaporan pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai. 4. Layanan digital lainnya, seperti kawasan ekonomi khusus hingga e-reporting. Gimana menurut pendapat kalian? Apakah Cortex lebih baik daripada sistem perpajakan sebelumnya? Thank you guys for watching. See you!